application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali Hasto membuat berita. Seru nih ya. Dulu kan waktu zaman Orde Baru kita mengenal seorang menteri, menteri penerangan ya, Pak Harmoko. Sebenarnya saya rindu gitu dengan sosok seorang Harmoko ya. Pers di zaman Orde Baru seperti Tempo ya, yang suka apa gitu ya, apalagi sekarang gitu ya. Kalau waktu itu saya lihat ya oke lah ya, dia mengkritisi pemerintahan untuk maksud yang benar gitu ya. Kalau sekarang dia asal kritik dan kebanyakan hoax gitu ya. Kembali lagi ke Pak Harmoko, waktu itu beliau terkenal dengan singkatan, ini kata orang lo ya, Harmoko, hari-hari omong kosong katanya gitu ya. Nah Hasto ini mirip-mirip gitu, tapi sayang dia bukan menteri gitu ya, cuman seorang sekjen gitu, tapi sayang gitu, sebuah partai besar sekjennya kelasnya cuman sekelas Hasto ini gitu ya. Ini ada miripnya gitu ya. Kalau Harmoko itu hari-hari omong kosong, kalau Hasto menurut saya loh, mungkin saya salah ya, tapi banyak orang yang bilang seperti itu ya, sama lah. Hasto itu hari-hari suka tebar omon-omon. Hasto, sekali lagi, Hasto hari-hari suka tebar omon-omon. Yang di ngomongin omon-omon aja gitu ya, yang nggak ada mutunya gitu. Gitulah singkatnya. Apa nih omon-omonnya Hasto lagi? Ada dua setidaknya omon-omonnya ini di Idul Fitri nih. Nah kita lihat di sini ya, di CNN Hasto mengutarakan bahwa anak ranting PDIP, ini kan ngeledek gitu, anak ranting. Jadi bukan DPP loh, anak ranting gitu. Maksudnya itu yang cabang yang kecil gitu ya. Tidak rela Jokowi ketemu Mega. Nah ini saya nggak tahu, betul nggak tuh anak rantingnya tidak rela. Jangan-jangan Hasto bicara atas nama anak ranting yang belum tentu demikian. Nggak tahu nih ya, ini kan kata Hasto. Nah CNN memberitakan ini, yang disebut bahwa Hasto bilang anak ranting PDIP tak rela Jokowi bertemu Mega. Kita dengarkan saja videonya ya, ada nilai sendiri. Oke, yuk. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan Presiden Joko Widodo tidak bisa langsung bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri lantaran anak-anak ranting Partai Moncong Putih tersebut tidak rela Jokowi bertemu dengan Mega. Dikutip dari cnnindonesia.com, Sekjen PDIP Hasto menyatakan bahwa bukannya PDIP tidak mau Jokowi bertemu dengan Mega. Namun anak ranting partai masih mempermasalahkan andil Jokowi dalam kecurangan pemilu 2024 dengan menuding Presiden melakukan abuse of power dalam pemilu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada tahun ini tidak melakukan silaturahmi dengan Ketum PDIP Megawati. Padahal Jokowi ketika momen Lebaran selalu bersilaturahmi kepada Megawati Soekarno Putri. Anda lihat sendiri ya. Hasto bilang bukannya PDIP nggak mau bertemu dengannya Pak Jokowi, tapi anak-anak ranting PDIP loh. Lah apa bedanya? Apa bedanya anak-anak ranting PDIP dengan PDIP? Oh mungkin maksudnya dengan DPP PDIP. Jadi DPP PDIP sih mau, cuman anak-anak ranting nih yang nggak kasih. Kok lucu ya DPP kalah sama anak ranting. Dikatakan oleh Hasto bahwa anak-anak ranting itu menilai Pak Jokowi melakukan abuse of power. Ngomong-ngomong ngerti nggak sih lo abuse of power itu apa sih ya? Jangan omon-omon doang gitu. Oke deh, lanjut dan nih. Jadi bukannya DPP PDIP ya, anak ranting yang nggak mau. Tapi DPP PDIP seakan-akan tunduk gitu sama anak ranting, kan lucu nih. Hari-hari suka tebar omon-omon ya.
Kemudian di Detik ya, relawan Jokowi balas Hasto soal ketemu anak ranting dulu. Seakan-akan minta izin dulu sama anak-anak, baru boleh ketemu sama Mega gitu ya. Jadi dikatakan sinis banget sih ini Hasto, kira-kira begitu maksudnya. Nah, jadi di sini Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman ya, yaitu Immanuel Ebenezer membalas Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengungkit anak ranting terkait rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri katanya ya. Immanuel Ebenezer yang orang sering menyebutnya dengan sebutan akrab Noel menyebut Hasto itu sinis terhadap Jokowi. Waduh. Sinisme Hasto ini terhadap Jokowi merupakan karakter asli Hasto yang memang bukan sebagai politisi. Kalau politisi nggak perlu sinis gitu ya. Jadi begitu maksudnya Noel ya. Ini loh sifat aslinya Hasto yang sinis, yang tidak mencerminkan seorang politisi atau sebagai kader partai besar katanya. Jadi menurut Noel, Hasto ini perlu dikaderisasi ulang, di training lagi gitu, apalagi sebagai sekjen ya, agar pemahaman politiknya berkualitas. Atau dengan kata lain, Noel mau bilang Hasto itu pandangan politiknya tidak berkualitas. Saya sangat setuju banget ya. Jadi menurut Noel, kaderisasi ulang ini sangat penting buat PDIP yang merupakan partai besar, supaya Hasto itu jangan terus-menerus merugikan PDIP yang partai besar ini. Setuju banget saya sama Noel ya. Sepertinya ya ini sekali lagi ditegaskan oleh Noel, Hasto harus dikader ulang, di training ulang gitu lah ya, kira-kira agar pemahamannya politiknya semakin berkualitas, tidak membuat PDIP sebagai partai besar malah menjadi seperti partai kecil, seperti anak-anak gitu ya. Dengan sikap sinisnya Hasto yang sangat merugikan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP katanya ya. Harus dikader ulang katanya ya. Kalau enggak, Jokowi Mania siap mengkader Hasto agar makin mampu berkomunikasi yang bagus. Yang sekarang ini jelek lah gitu ya. Sekali lagi, Presiden Jokowi adalah kader dan masih menjadi anggota PDIP. Belum dipecat kan? Nggak berani mecat kan? Kalau lu pecat ya itu lain persoalan. Masih kader PDIP gitu ya. Jadi Noel ini seharusnya bisa mencontoh sikap negarawan Jokowi yang merangkul meski beda pilihan politik ya. Pak Jokowi itu nggak pernah sinis saat dihina dan selalu rendah hati. Nggak kayak Hasto ya. Disindir nggak pernah, tapi sinis melulu, tinggi hati gitu ya. Jadi menurut Noel, Hasto itu seharusnya mencontoh sikap kenegarawanan Pak Jokowi yang selalu rendah hati dan merangkul siapapun yang beda pilihan politik dengan beliau ya. Jadi harus belajar ya sama Pak Jokowi. Nah ini berkaitan dengan ucapan Hasto soal rencana Jokowi yang mau sowan lah, silaturahmi lah dengan Ibu Mega. Jadi Hasto bilang kan tadi kan di video bilang, anak ranting bilang tunggu dulu gitu. Jadi Hasto lebih dengar anak ranting ya. Mestinya tanya Ibu Mega dong. Kalau Ibu Mega bilang tunggu dulu, ya lu umumin, bukan anak ranting. Saya bukan mengecilkan anak ranting loh. Ini ibaratnya kalau sebuah perusahaan gitu ya, seorang direktur gitu ya, mendengarkan sebut saja, mohon maaf nih ya, OB gitu. OB gue bilang nggak boleh ketemu dulu gitu. Aduh, Hasto ya. Jadi Hasto juga menambahkan sekarang ini masih fokus dengan sengketa hasil pemilu. Wah iya. Jadi orang mau silaturahmi, mau bermaaf-maafan, tunggu dulu. Kita lagi konsentrasi. Ajaran apa itu? Nggak ada yang namanya di Hari Raya Idul Fitri kita saling maaf-memaafkan. Bukan tunggu dulu, tunggu nanti hasil sidang, baru kita maaf-maafan. Ini lucu banget Hasto, gue demen nih ya. Itulah Hasto, makanya dikatakan perlu dikaderisasi ulang. Saya setuju banget sama Noel nih ya. Memang menurut saya, mohon maaf Tok, lu nggak pantas Tok jadi sekjen sebuah partai besar. Nah, apalagi nih yang menarik? Aduh.
Waduh, bener-bener deh ya. Jadi gini lagi. Ada lagi. Gara-gara Hasto bilang seperti itu ya. Ya ini Detik juga memberitakan lagi ya. Relawan Jokowi ya tadi Noel itu bilang, aduh Tok lu kayak anak kecil lu Tok, lu mesti dikaderisasi ulang lu Tok gitu. Kemudian apa nih tanggapan PSI ya? PSI juga bilang bahwa Hasto lu jangan menodai Idul Fitri dengan kebencian. Jadi di sini Hasto itu sepertinya benci banget sama Jokowi gitu ya. Ya, benci banget. Jadi PSI wanti-wanti, Tok, lu jangan tebar kebencian dong. Lu jangan nodai Idul Fitri dong dengan kebencian. Justru di hari raya Idul Fitri kita semua saling memaafkan lahir dan batin, bukan malah menebar kebencian baru. Aduh, Hasto nggak ngerti nih filosofi Idul Fitri ya Tok ya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Hasto juga bilang begini katanya, soal pilkada 2024 kan sebentar lagi akan ada pilkada ya. Ya di November ya. Nah di sini Hasto bilang, semua boleh daftar kecuali Bobi. Itu usul dari bawah lagi. Seakan-akan kalau seorang direktur mendengarkan usul, mohon maaf sekali lagi ya, usul dari OB bilang Bobi nggak boleh daftar. Lah, lagian Bobi siapa yang bilang mau mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara kan begitu katanya melalui PDIP. Yang enggak lah, Bobi pasti akan mendaftar ya. Yang akan didukung oleh partai yang mau mendukung dia, misalnya Golkar plus Gerindra dan lain-lain. Nggak mungkin lah Bobi mau mendaftar melalui PDIP. Jadi lu ngomong juga nggak penting, omon-omon lagi ya. Semua boleh daftar kecuali Bobi. Memang Bobi mau daftar melalui PDIP. Astaga, bener Noel ini harus dikaderisasi ulang. Ngomongannya bikin malu gitu. Ibu Mega kalau tahu ini marah loh. Marah banget. Nah ini dia nih. Relawan ABJ ungkap Jokowi minta tak usah tanggapi manuver menyudutkan. Iya benar Pak Jokowi ya. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu lu gak usah pusing deh ya. Hasto mau ngomong apa gitu ya, gak usah lu pusingin. Kira-kira begitu tanggapan Pak Jokowi. Mantep dah lo, mateng dah lo. Jadi di sini menurut Pak Jokowi ya, ini benar-benar Dani ya. Dia berpesan kira-kira setelah Hasto itu bilang dengan bawa-bawa anak ranting ya, anak ranting PDIP dan juga soal usulan dari bawah itu soal Bobi gitu ya. Kalau yang tadi menurut anak ranting tuh soal pertemuan silaturahmi Idul Fitri antara Jokowi dan Mega, ya kan? Nah, kemudian relawan arus bawah Jokowi ABJ ya meresponi sikap Hasto ini yang hari-hari suka tebar omon-omon itu ya. Jadi ketua ABJ ini Michael Umbas mengungkapkan arahan Jokowi kepada para relawannya. Umbas menyebut Jokowi meminta relawannya tidak reaktif. Ya sudah, biar aja dia omon-omon terus begitu maksudnya. Pak Jokowi minta kami, ya relawan ABJ itu arus bawah gitu ya. Kalau tadi pakai anak partai, sekarang juga ada nih arus bawah Jokowi. Iya ya. Pak Jokowi bilang kami untuk tidak menanggapinya katanya. Ya bagus juga sih ya kalau ditanggapi, ngapain ngomongan omon-omon gak ada mutunya lu tanggepin gitu ya. Jadi Jokowi meminta para relawan ini untuk tidak menanggapi manuver-manuver politik yang menyudutkan ya. Terutama yang menyudutkan Jokowi, Bobi dan lain-lain ya. Pokoknya yang berhubungan dengan keluarganya lah ya. Ya kan, seperti yang tadi mau silaturahmi disuruh tunggu dulu sama anak ranting partai. Wih, ya kan? Nah, di sini Hasto bela diri lah. Dia bilang, ya sebenarnya kan Lebaran memang merupakan momentum yang baik untuk melakukan silaturahmi dan halal bihalal. Iya toh. Tapi katanya, tapi ada tapinya nih.
dalam konteks terkait Pak Jokowi. Jadi kalau sama semua orang ya oke lah, halal bila lebih halal silaturahmi. Tetapi kalau terkait Pak Jokowi nanti dulu katanya. Banyak sekali lagi anak ranting partai yang justru mengatakan sebentar dulu, biar ketemu dengan anak ranting dulu. Nah ini kan upaya Hasto tuh mau merendahkan Jokowi. Jadi kalau Jokowi mau ketemu Ibu Mega, ini menurut Hasto ya, yang dikutip oleh wartawan, tunggu dulu, ketemu dulu tuh sama anak ranting. Kasarnya ketemu dulu tuh sama OB. Mohon maaf ya, ini cuma perumpamaan ya. Ketemu dulu sama OB gua. Kalau OB gua bilang kasih, baru dibukain pintu. Waduh, kurang ajar bener nih Hasto nih ya. Karena katanya mereka ini merupakan benteng bagi Ibu Megawati. Hasto, ya kan? Wah, gitu. Sekali lagi ditambahkan bahwa Hasto bilang PDIP sampai sekarang masih fokus dalam sengketa pilpres lah terutama, bukan pemilu. Kalau pemilu kan dia pileg nggak mau diulang, maunya yang diulang tuh pilpres. Ya pemilu segitu gue cukup lah karena gue juara, meskipun nilainya atau jumlah kursi pasti merosot gitu ya. Masih menyentil-nyentil penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, tapi tidak kunjung bisa dibuktikan sampai sekarang abuse of power-nya seperti apa. Oke, jadi ini sungguh menggelikan. Oleh karena itu, ada sebuah video pendek ya dari Bambang Pacul. Sayangnya Pak Bambang Pacul nggak mau terang-terangan sebut nama Hasto, tapi dia sebut nama orang lain. Dia mengkritisi nih hal-hal seperti ini ya. Yuk kita dengarkan videonya. Inilah pesan tajam untuk para pengkritik. Lu jangan pernah bicara kasar. Pernahkah engkau dengarkan Bambang Pacul mengeluarkan statement di koran, di TV, statement yang melukai hati orang? Nggak ada. Saya jaga betul. Karena bagi saya, buat adik-adik ini yang muda, yang paling suka mengkritik orang, hati-hati. Karena dunia belahan timur itu di hati. Sekali Anda melukai hatinya, panjang urusannya. Maka hati-hati mengeluarkan kata-kata. Jadi kalau melihat kawan diskusinya terkapar dengan argumentasinya, wah, itu orgasme intelektual. Kau lihat Diko, wajahnya Pak Rocky Gerung kalau sudah selesai membantai Andri Rosadi. Begitu selesai membantai itu betapa cerahnya wajahnya Pak Rocky. Terlihat sangat amat happy. Anda dengar ya, dia cuman ambil contoh Rocky Gerung ya. Ya sama lah kayak Hasto. Begitu selesai membantai gitu, walaupun bantainya asal-asalan, happy dia. Ya. Saya duga ini juga ditujukan untuk Hasto sebenarnya. Tapi karena dia satu partai dan Hasto adalah sekjennya, dia pakai contoh Rocky Gerung. Saya mohon maaf kalau misalnya ya, saya belum cek apakah latar belakang musik di video ini ada copyrightnya. Jadi kalau Anda tidak mendengar suara dari Bambang Pacul dan musiknya, itu artinya itu ada copyrightnya sehingga saya bisukan. Jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.